Halo Sobat Lasar oke. Halo Sobat Lasar CPNS, saya Masra yang akan menemani kalian kurang lebih 15 menit ke depan. So, di podcast kali ini kita akan membahas pelayanan publik dengan tema mewujudkan suasana harmonis dalam memberikan pelayanan. Kira-kira apa ya arti penting ASN dalam mewujudkan pelayanan dan bagaimana upaya ASN dalam mewujudkan suasana harmonis dalam memberikan pelayanan. Dan malam ini saya akan ditemani oleh sumber terpercaya. Narasumber yang pertama adalah laki-laki, the one and only, Mas Bagas. Halo Mas Bagas. Ya, halo. Halo, oke. Sehat Mas Bagas? Sehat? Oh, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terus untuk narasumber selanjutnya itu merupakan wanita-wanita hebat. Langsung saja yang wanita pertama yaitu ada Mbak Permatasari Adiaksa Karini. Halo Mbak Aksa. Halo, salam kenal. Ya, terus yang narasumber kedua itu ada Mbak Agustini Ria. Halo Mbak Agus. Mbak Agus apa Mbak Ria nih? Sama aja ya. Halo, Ria. Halo. Dan narasumber selanjutnya itu ada Mbak Indah. Halo Mbak Indah. Halo. Narasumber selanjutnya Mbak Kris. Halo Mbak Kris. Halo. Selanjutnya ada Mbak Cynthia. Halo Mbak Cynthia. Hai semua. Dan wanita selanjutnya lagi ada Mbak Melvi dan Mbak Sylvia. Halo Mbak Melvi dan Mbak Sylvia. Halo semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Mungkin di sini kita akan membahas tentang harmonis dalam memberikan pelayanan. Saya ingin minta pendapat kalian yang ada di sini. Saya minta tolong kepada Mbak Indah Alfionita itu mungkin memberikan pendapat bagaimana sih pelayanan yang harmonis itu menurut pendapat Mbaknya sendiri. Silakan Mbak. Jadi sebagai ASN, peran ASN itu dalam membangun suasana yang harmonis bisa ambil contoh dari Bapak Ridwan Kamil ya. Bapak Ridwan Kamil ini kan perannya dalam pelayanan publik itu bisa kita lihat sangat harmonis ya, apalagi ke warga-warga Bandung, di mana kalau misalnya ini kan kita itu bagaimana dia bisa harmonis dengan warganya, bagaimana dia bisa harmonis dengan karyawannya, terus dia bisa ngasih kebijakan itu minta pendapat dari warganya juga sih. Boleh Mbak. Boleh saya minta satu lagi buat ngasih tambahan dari pendapat dari Mbak Indah Alfionita kepada siapa saja yang bersedia? Boleh Mbak, saya Mbak. Boleh, silakan Mbak Cynthia. Oh ya Mbak Cynthia warga Bandung ya? Silakan Mbak, mungkin sekalian testimoni. Ya, siap. Ya, jadi beliau ya sebelum menjabat jadi gubernur kan jadi wali kota Bandung juga khususnya. Nah, sebenarnya dari awal kampanye itu tuh dia sudah mengangkat generasi milenial. Jadi di situ tuh pelayanannya itu sangat prima, bisa dilihat dari Instagramnya. Nah, jadi kalaupun kita bisa komen kait misalnya keluhan, nanti itu akan di forward ke akun-akun Jawa Barat, khususnya yang cepat tanggap, Satgas. Jadi misalnya kalau kita ada keluhan juga, kita bisa aja lapornya di Instagram Ridwan Kamil, karena kita misalnya nih mau lapor kemana, dan nanti di forward. Jadi sangat jadi pelayanannya seperti. Oh, baik Mbak Cynthia, terima kasih Mbak. Mungkin saya mau minta pendapat juga nih terhadap Mbak Ria nih, bagaimana sih pelayanan harmonis itu menurut Kakak? Mungkin ada studi kasus lain mungkin yang ingin disampaikan di sini. Silakan Mbak Ria. Kalau untuk menurut saya secara umum dulu ya mungkin ya, harmonis itu kan ibaratnya kayak netral gitu ya, nggak memilih satu atau yang lain kayak gitu ya kan. Kapan ya, mungkin beberapa waktu lalu tuh saya menemukan kasus nggak jauh tahunnya, kayaknya tahun lalu itu waktu penerimaan CPNS itu ada kasus
CPNS itu ikut yang formasi disabilitas, tapi kemudian dibatalkan oleh instansinya. Kayak gitu tuh cukup miris juga ya, padahal kan ibaratnya sekarang kita udah transparan tuh ya. Proses kita masuk sendiri ke sini itu udah transparan, semuanya tuh udah kelihatan. Tapi ternyata tetap bisa dibatalkan, dan walaupun orang tersebut penyandang disabilitas dan beliau disabilitasnya itu udah dibuktikan sama beliau dan bahkan beliau meminta revisi, itu tidak disetujui oleh instansinya. Dan di kasus yang sama juga ada yang sejawat saya juga sendiri itu beliau masuk formasi disabilitas dan beliau hampir juga dibatalkan. Tapi untungnya karena beliau mampu membuktikan bahwa beliau kompeten di bidangnya, akhirnya pembatalan beliau dibatalkan. Jadi beliau tetap bisa menjadi CPNS. Maksudnya itu bisa jadi sorotan kita banget bahwa ternyata di Indonesia ini proses CPNS yang katanya kalau sekarang kan kita berakhlak ya, Iya, yang berakhlak. apa namanya core value kita harmoni itu masih ada yang tidak mengindahkan, ibaratnya kayak gitu. Gitu sih, mungkin ada lagi. Oke, terima yang kasih Mbak. menambahkan. Mungkin Mbak Indah lebih membahas ke disharmonisnya ya. Terus berbicara tentang harmonis tadi, kita kan membahas secara umum ya. Terus di sini kan ada peran ASN. Nah, terus peran ASN dalam mewujudkan suasana harmonis dalam pelayanan itu seperti apa? Itu saya boleh minta tolong kepada narasumber Mbak Kris, itu boleh bisa dijawab Mbak, gimana itu Mbak peran ASN dalam mewujudkan suasana yang harmonis, mungkin bisa diberi contoh seperti apa gitu. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Ibu Ketua atas kesempatannya. Ini ada beberapa contoh ya untuk kehidupan kita sehari-hari ya, untuk meningkatkan kehidupan yang harmonis dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Yang pertama, kita harus bersikap netral dan adil terhadap pelayanan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, terutama dalam pekerjaan kita. Kita tidak boleh memihak kepada satu pihak atau satu kelompok ya, jadi kita harus bersikap adil. Lalu contoh lainnya, kita juga bisa tidak membuat kebijakan sendiri, dan kita bisa menaati peraturan yang ada ya yang di dalam pekerjaan kita. Juga kita harus bisa memiliki sikap yang toleran atas perbedaan yang menunjang sikap netral kita dan adil. Nah, dari sisi itu aja sih Mbak. Oke, baik. Tadi berbicara tentang harmonis, tadi Mbak Agustini itu sempat membahas disharmonis ya yang terjadi pada lingkup pemerintahan kita. Terus kira-kira dari teman-teman sekalian nih, ada nggak kira-kira yang mau ngebahas soal disharmonis? Dipersilakan, waktu dan tempat dipersilakan. Izin menambahkan kasus ya mungkin. Silakan Mbak Aksa. Ya, terima kasih. Kalau yang saya temui sebelumnya itu kayak di lingkup saya kan bekerja sebagai tenaga kesehatan. Itu banyak sekali masih ada yang mendiskriminasi antara pasien sesuai kelas-kelasnya. Pelayanannya jadi pelayanannya kadang di kelas-kelas tertentu kayak misalnya kelas 3 seperti itu ya, kelas 2, kelas 3, mereka itu kayak cuek, kayak nggak perhatian. Jadi nanti lebih kayak cari muka ke kelas-kelas UIP atau ya paling nggak kelas 1 itu diberikan pelayanan yang lebih ekstra gitulah. Jadi di sini kayak ada tantangan gitu loh. Padahal kan di era zaman sekarang ya harusnya semua itu diberikan pelayanan yang sama. Toh mereka juga mengikuti iuran yang namanya BPJS kan. Itu kan mereka juga bayar. Nah, di sini kayaknya Indonesia menurut saya masih lumayan jauh dalam hal pelayanan seperti itu. Bagaimana teman-teman menurut kalian? Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan, kata Mbak Aksa tadi Indonesia mungkin masih jauh terhadap pelayanan publik yang harmonis. Mungkin ada lagi yang tidak setuju, mungkin bisa diberikan contoh, atau mungkin ada yang setuju, sepakat dengan pendapatnya Mbak Aksa, itu silakan. Halo, selamat malam. Ada yang bisa menambahkan mungkin? Oh iya tadi
waktu diskusi itu Mas Bagas tuh setuju tuh tentang disharmonis. Kira-kira Mas Bagas bisa menambahkan mungkin mengenai perlakuan disharmonis tentang pelayanan publik yang ada di birokrasi ini. Silakan Mas Bagas menambahkan. Oke, terima kasih Mbak Masra atas waktunya. Mungkin menyambung tadi dari apa yang sudah disampaikan Mbak Aksa mengenai pelayanan kesehatan bagi peserta CKN KIS. Pada saat ini bisa kita ketahui bahwasannya masih banyak sekali aduan, terutama tadi saya sekilas membaca dari lamannya ORI, Ombudsman RI. Itu di situ banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat yang menyampaikan bahwa peserta BPJS untuk mendapatkan layanan perawatan itu cukup sulit. Banyak sekali antrean, kemudian banyak sekali alasan dari pihak kesehatannya, kekurangan ruang ataupun fasilitas kesehatan yang kurang atau tidak memadai di rumah sakit yang bersangkutan. Nah, itu merupakan sebuah tidak sepenuhnya salah dari pemerintah, akan tetapi untuk kedepannya harapannya ada sinergi baik dari pemerintah, kemudian dari pihak rumah sakit sebagai penyedia layanan, kemudian dari masyarakat sendiri tentunya. Untuk dari pemerintah itu mungkin bisa lebih mendorong bagi khususnya RSUD yang negeri itu untuk lebih mengoptimalkan layanan, tidak membedakan antara peserta JKN maupun dengan peserta umum. Serta bagi masyarakat sendiri juga harus mendukung upaya pemerintah dengan memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran JKN itu tepat waktu. Mungkin itu sih Mbak dari saya. Baik Mas Bagas, terima kasih. Ada tambahan lagi mungkin dari oh ya Mbak Sylvia keluar ya. Mbak Sylvia keluar ya. Berarti saya lempar ke narasumber lain ya, mungkin ada yang menambahkan terkait disharmonis atau nggak setuju nih, Indonesia ini sebenarnya sudah harmonis pelayanan publiknya, bisa langsung disampaikan di sini. Saya Mbak izin. Baik, silakan Mbak Melvi. Suaranya Mbak Melvi. Dari suaranya Kak? Udah ada. Nah, Silakan Mbak Melvi. Ingin ada yang berita saya baca mengenai BPJS Kesehatan yang menjadi syarat untuk pelayanan publik seperti STNK, SIM, dan KTP. Menurut saya sih sebaiknya ini jangan dilakukan ya menurut saya. Karena jangan sampai, maksudnya itu kan BPJS Kesehatan kan bagus untuk kita dalam lebih untuk menolong masyarakat yang mungkin tidak menjangkau biaya-biaya yang cukup mahal. Mahal. Tapi menurut saya dengan adanya kebijakan ini masyarakat mungkin lebih lagi terkendala dalam pelayanan seperti STNK kan yang harusnya mungkin dipermudah, tapi sekarang bertambah dengan adanya BPJS Kesehatan mungkin agak dipersulit. Jadi mungkin lebih kebijakannya mungkin lebih diperbaiki sedikit lah mengenai itu. Itu sih Mbak dari saya. Berarti ini di sini kalau Mbak Melvi ini lebih mengutamakan kebijakannya yang harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum aktualisasinya ke pelayanan publiknya ya, gitu ya Mbak ya. Gitu ya Mbak ya Melvi ya. Benar sekali Mbak. Oke, baik. Mungkin ada teman lagi yang mau menambahkan
Mbak Cynthia nih kayak sepertinya nggak setuju nih, karena Cynthia udah bahagia banget jadi warga Jawa Barat. Selama ini pelayanan publiknya sangat bagus oleh Pak Ridwan Kamil. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Mbak Cynthia? Sebenarnya kalau dari pandangan saya ya, sebenarnya dulu itu Bandung tuh juga pelayanan publiknya tidak seperti sekarang, Mbak Masra. Nah, cuman banyaknya peningkatan. Nah, pertama tadi ya cepat tanggapnya tadi. Nah, sebenarnya Pak Ridwan Kamil ini udah bisa menjadi panutan bagi kita sebagai ASN dalam menjalankan 3 fungsi kita, baik dalam melaksanakan kebijakan publik, melaksanakan kebijakan publik dan memberikan pelayanan serta mempererat kesatuan bangsa. Dengan kata apa? Pertama, Pak RK ini tidak membeda-bedakan atau bersifat netral gitu dalam segala pelayanan. Jadi tidak ada tuh kalau yang saya lihat ya kayak saat ini tuh diduluanin, jadi kita bisa kalau misalnya punya orang dalam tuh bisa diutamakan dalam pelayanan, ada percepatan, prioritaskan. Nah di sini tuh kita sama. Nah banyak kasus-kasus juga kemarin ini Samsatnya Jawa Barat, Kota Bandung terutama itu mendapatkan peringkat pertama ya, ada penghargaan dari Permenpan RB di tahun ini. Jadi itu salah satunya karena ada tuh udah bersifat online, jadi mungkin ada parsial online offline. Cuman pengambilan antriannya atau apapunnya udah bersifat online, jadi lebih mudah lagi untuk diberikan pelayanan. Dan katanya Pak RK itu saatnya kita turun langsung nih ke masyarakat memberikan pelayanan, bukan masyarakat yang meminta pelayanan. Seperti itu, Mbak Masra. Oke, baik. Mungkin di sini bisa saya tarik kesimpulan ya, bahwasannya membangun budaya harmonis di tempat kerja ataupun di pelayanan publik itu sangat penting dalam suatu daerah, karena suasana yang positif itu dan kondusif dapat berdampak bagi daerah tersebut. Seperti yang kayak Mbak Cynthia katakan, dulu Bandung itu kurang harmonis lah untuk pelayanan publiknya, dan sekarang itu berdampak positif buat warga Jawa Barat karena memang pelayanannya sangat totalitas lah ibaratnya seperti itu. Mungkin sedikit Mbak Masra. Baik, silakan Mbak Ketua. Mungkin hubungannya juga untuk di core value harmoni itu beliau, kita di sini mengambil contoh Bapak Ridwan Kamil, beliau sudah cukup bisa sebagai figur atau teladan mengenai ke core value harmoni ini, karena kan ibaratnya kalau ASN itu adalah figur ya, teladannya orang-orang yang mana kayak ucapannya, perbuatannya itu tuh menjadi sorotan dan juga menjadi ibaratnya panutan kayak gitu. Nah kalau menurut saya sih mungkin itu sudah menjadi nilai plus sekali buat beliau dan mungkin bisa lebih dicontoh untuk publik-publik figur yang lain kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak atas masukannya. Jadi ada tambahan lagi nih dari Mbak Agustini, itu bahwasannya pelayanan publik yang harmonis itu bukan hanya dari kebijakan aja ya, tapi dari individu masing-masing itu harus bisa membawa diri agar kita menciptakan suasana yang harmonis untuk umum ya. Kayak ibaratnya tokoh dari masyarakat hal-hal kecil kayak gitu. Ya, ikut aktif berperan, dan terus ini juga ibaratnya punya inovasi terbaru buat lebih mendekatkan juga sama masyarakat, lebih merakyat. Dan yang satu penting lagi ya, budaya Indonesia yang nggak bisa hilang itu adalah orang dalam. Mungkin itu sih yang masih menjadi dinamika politik yang ada di Indonesia ini. Karena kan kalau nggak ada orang dalam nih, kita akan sulit dalam berurusan. Tapi kalau ada orang dalam, akan lebih mudah. Itu kayaknya udah jadi makanan sehari-hari di Indonesia. Mungkin itu aja sih yang kurangnya untuk di pelayanan publik di hal harmonisnya. Oke, untuk malam ini mungkin sudah selesai dulu podcast kisah malam ini, dan terima kasih buat teman-teman para narasumber yang sudah berhadir pada malam ini, yang bersedia untuk meluangkan waktunya menyampaikan ide dan pemikirannya pada malam ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Foto bareng